Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan fungsi dalam Excel. Kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan fungsi matematika, fungsi statistika, dan juga ada fungsi choose weekday. Stay tune in video. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat fungsi matematika dalam Excel. Yang pertama kita lakukan, kita masuk dulu ke dalam Excel-nya. Baik, di sini saya sudah membuat sebuah tabel, yaitu tabel sin kostan dengan angka-angka tertentu dan juga ada SQRT yang berarti akar kuadratnya, beserta jumlah yang akan kita tentukan nanti. Untuk caranya, di sini saya mempunyai dua cara. Yang pertama menggunakan tools, dan yang kedua adalah langsung mengetikkan pada tabel. Untuk cara yang pertama yaitu menggunakan tools, caranya adalah kita pergi ke formulas dan kita pilih insert function. Nah, di sini untuk kategorinya pilih yang math dan trick. Selanjutnya, karena di sini kita akan mencari sin terlebih dahulu, jadi kita pilih untuk opsi yang sin, klik OK. Selanjutnya di sini kita diminta untuk menulis rumusnya. Nah, untuk rumusnya sendiri itu adalah sama dengan sin, buka kurung B4. Kenapa B4? Karena nomornya kita tulis di sel B yang berada di nomor 4. B4 bintang PI buka kurung, tutup kurung, garis miring, 180, tutup kurung. Jika sudah, bisa langsung klik OK. Nah, di sini langsung muncul ya, sin dari 30 itu adalah 0,5 atau juga setengah. Untuk cos dan tan itu caranya juga sama, kategorinya menggunakan match and trick, dan untuk select function itu kita pilih sesuai yang kita mau cari. Jika kita mencari cos, kita pilih yang cos. Jika kita mencari tan, kita pilih yang tan. Untuk rumusnya juga sedikit ada perubahan, yaitu kalau yang tadi kita menggunakan sama dengan sin, untuk cos dan tan kita hanya perlu untuk merubah sin tadi menggunakan cos atau tan. Jadi kita rubah menjadi sama dengan cos, buka kurung B4 bintang PI, buka kurung, tutup kurung, garing, 180, tutup kurung. Seperti itu. Begitu juga dengan tan. Untuk selanjutnya, supaya angka-angka di bawahnya langsung terisi otomatis, kita hanya perlu untuk menarik kolom tadi ke bawah, seperti ini. Atau istilahnya adalah menyalin teks tadi. Maka akan langsung terisi seperti ini. Selanjutnya adalah mengisi kolom SQRT atau akar kuadrat. Jadi caranya seperti tadi, kita pergi ke formulas dan kita pilih insert function. Nah, di sini untuk functionnya tentu saja kita pilih yang SQRT atau akar kuadrat. Untuk rumusnya adalah sama dengan SQRT. Ingat, untuk tulisan SQRT, sin atau tan itu tidak perlu dituliskan lagi karena itu sudah langsung ada pada rumusnya. Tetapi tidak semua Excel itu ada, jadi kita perlu menuliskannya lagi. Jadi rumusnya adalah sama dengan SQRT buka kurung G4 tutup kurung. Klik OK. Selanjutnya kita bisa langsung salin ke bawah seperti ini. Nah, di sini langsung muncul ya secara otomatis akar kuadrat dari angka-angka yang kita tuliskan di kolom G tadi. Untuk selanjutnya kita akan mencari sum atau jumlah dari datanya, yaitu caranya untuk kategori kita pilih yang all. Dan untuk yang functionnya kita pilih yang sum. Untuk rumusnya di sini adalah sama dengan sum, buka kurung H4, titik 2, H13,
tutup kurung. Jadi kita hanya perlu untuk menuliskan buka kurung H4 titik 2 H13 tutup kurung. Sama seperti yang sebelumnya juga, kalau kita menggunakan formulas itu langsung saja mengetikkan angka-angkanya saja seperti itu. Lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk sel jumlah sudah bisa muncul ya langsung otomatis untuk sum atau jumlah dari data-data yang sudah kita tuliskan tadi. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan cara yang kedua yaitu isi manual. Caranya adalah kita klik dulu kolom paling atas dari kolom yang ingin kita isi. Nah, di sini untuk kolom sin kita langsung aja tuliskan rumus yang ingin kita cari. Yaitu untuk sin yang sudah saya sebutkan seperti tadi yaitu sama dengan sin buka kurung B4 bintang PI buka kurung tutup kurung garing 180 tutup kurung. Nah, di sini untuk sama dengan sinnya tetap ditulis ya karena ini tulis manual jadi harus ditulis. Nah, di sini langsung muncul seperti ini. Dan untuk cost dan tanya itu juga sama seperti tadi, rumusnya juga kita cukup mengganti yaitu dari sin kita merubah jadi cost dan juga tan. Untuk selanjutnya supaya terisi otomatis seperti yang saya jelaskan tadi yaitu kita langsung bisa tarik ke bawah atau salin ke bawah seperti ini. Nah, apabila kalian ingin menulisnya satu persatu setiap selnya itu juga bisa ya. Caranya hanya sedikit untuk mengubah dalam rumus, yaitu apabila kalau tadi itu sama dengan cos buka kurung B4, nah di sini dirubah aja menggunakan B5 karena sel tersebut ada di B nomor 5 dan kita bisa langsung klikkan enter. Tetapi untuk kalian, para generasi milenial yang sangat pemalas, pasti kalian akan memilih untuk langsung cara otomatis ya kan? Bukan cara yang manual. Jadi caranya yang seperti tadi, yaitu kita bisa langsung salin teks tadi ke bawah, seperti itu. Nah, untuk SQRT-nya juga sama, kita langsung bisa mengetikkan rumusnya, yaitu sama dengan SQRT, buka kurung, G4 tutup kurung. Untuk sumnya juga sama, kita langsung ketikkan rumusnya. Maka inilah hasil dari tabel sin, cos, tan, dan juga akar kuadrat beserta jumlahnya dengan menggunakan cara fungsi matematika di Excel. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar cara menggunakan fungsi statistika pada Excel. Nah, di sini saya sudah memiliki tabel yang berisikan daftar nilai ujian Universitas Cebong Indonesia. Nah, di sini kita akan mencari nilai akhirnya, nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terkecil, dan juga jumlah datanya. Baik, untuk caranya, yang pertama kita mencari nilai akhirnya dulu ya. Nilai akhirnya di sini kita memiliki ketentuan yaitu nilai kuis 20%, nilai UTS 30%, dan nilai UAS 50%. Jadi pada kolom nilai akhir yang pertama yaitu yang pada H8 ya, kita tuliskan sama dengan buka kurung E8 bintang 20% tutup kurung ditambah buka kurung F8 bintang 30% tutup kurung ditambah buka kurung G8 bintang 50% tutup kurung. Nah, di sini sudah masuk ya nilai dari Choi Song Chol yaitu nilai akhirnya adalah 74. Selanjutnya kita bisa salin ke bawah untuk mendapatkan nilai akhir dari mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Nah, di sini sudah muncul ya nilai dari Choi Song Chol, Yoon Jong Han, Hang Ji Sung, Moon Jun Hee, Kwon Sun Young, Jun Nono, Lee Ji Hoon, Song Myung Ho, Kim Min Yoo, Lee Sok Min, Bu Sung Kwan, Cho Han Seo, Lee Chan, Seventeen, Su Mi Cha. Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-ratanya. Caranya adalah kita masuk ke formulas dan untuk kategorinya kita pilih yang statistical. Nah, di sini untuk functionnya pilih yang average dan rumusnya kita ketikkan H8 titik 2
H20, tutup kurung. Nah, di sini sudah muncul rata-ratanya adalah 64, sekian. Dan ini juga bisa kita tuliskan menggunakan cara manual. Caranya adalah kita hapus terlebih dahulu. Dan kita langsung tuliskan rumusnya, yaitu sama dengan average, buka kurung, H8, titik 2, H20, tutup kurung. Maka akan muncul juga nilai yang sama. Nah, untuk yang nilai terfunction dan functionnya kita pilih yang max. Dan untuk rumusnya adalah buka kurung H8 banding H20 juga, seperti yang tadi. Untuk nilai terkecil, caranya seperti yang tadi, rumusnya juga sama, hanya untuk functionnya kita pilih yang min. Dan untuk yang jumlah data, caranya adalah insert function. Untuk kategorinya kita pilih yang all. Dan kita cari untuk counter. Klik OK. Rumusnya juga sama seperti tadi, yaitu buka kurung H8, titik 2, H20, tutup kurung. Klik OK. Dan inilah hasil dari nilai akhir, nilai rata-rata, tertinggi dan juga nilai terkecil, serta jumlah data menggunakan fungsi statistika pada Excel. Selanjutnya kita akan belajar mengenai fungsi choose dan juga fungsi weekday pada daftar rental mobil 17 Group. Nah, di sini kita akan mencari tarif dan juga hari pinjamnya. Di sini kita hanya bisa menggunakan satu cara, yaitu kita harus memilih satu persatu dengan cara kita masuk ke formulas dan insert function. Untuk kategorinya adalah all dan kita pilih choose. Nah, untuk rumusnya adalah x titik koma list. Nah, untuk x itu nilainya adalah 1 ya, dan listnya kita bisa pilih karena di sini adalah 2 kodenya, jadi tarifnya adalah 100. Nah, di sini kita pilih 100. Untuk selanjutnya kita juga bisa menuliskan manual, yaitu sama dengan choose, buka kurung 1, titik koma. Nah, di sini karena dia adalah kodenya 1 berada di C3, jadi kita tuliskan C3. Nah, di sini bisa langsung muncul ya, sesuai dari kode-kode yang ada di tabel tarif, bisa sesuai. Untuk selanjutnya bisa menyesuaikan saja caranya seperti yang tadi. Selanjutnya untuk menentukan hari pinjam, caranya adalah kita masuk ke insert function. Lalu untuk kategori kita pilih yang date and time. Untuk functionnya kita pilih yang weekday. Klik OK. Untuk serial number-nya itu berisikan tanggalnya. Jadi kita bisa langsung klik pada sheet-nya. Nah, di sini munculnya kode ya, yaitu 7. Nah, supaya mempermudah, kita tuliskan aja kodenya, yaitu 1 itu Minggu, 2 Senin, 3 Selasa, 4 Rabu, 5 Kamis, 6 Jumat, dan 7 itu Sabtu. Jadi, tanggal 6 bulan April 2024 itu adalah hari Sabtu. Untuk selanjutnya, caranya juga seperti tadi. Nah, untuk membuktikan apakah tanggal 6 bulan April itu adalah hari Sabtu, kita akan masuk ke kalender. Nah, kita periksa apakah tanggal 6 itu hari Sabtu, dan betul, tanggal 6 bulan April 2024 itu hari Sabtu. Jadi kita bisa rubah aja supaya mempermudah. 7 itu Sabtu, jadi kita ganti menjadi tulisan Sabtu. Dan seterusnya. Baik, inilah hasil dari mencari tarif dan hari pinjam menggunakan fungsi choose weekday di Excel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kau memang dari planet yang lain.
dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sepertinya kau memang dari planet yang jauh, dikirim ke bumi.